warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Zuria, biasa dipanggil Nai atau Naimah. Alamat saya Patihan RT 2 RW 3 Ngerombong Bagi Sukoharjo. Saya dari lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Semuanya masuk. Alhamdulillah. Kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Kelas hari ini bersih ya. Ditingkatkan lagi yang piket. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mereview sebentar ya. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Kita kemarin mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Siapa yang masih ingat kita kemarin pelajari apa saja? Yang terakhir kemarin kita mempelajari apa? Ya, kita kemarin merevisi teks laporan hasil observasi ya, mengisi kalau ada kata-kata yang rumpang kita isi atau yang salah. Ya, masih pada ingat kan? Untuk selanjutnya kita akan mempelajari KD baru, yaitu KD 3.2, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi dengan indikator 3.2.1, yaitu menentukan kata serta frasa verba dan nomina dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, 3.2.2, menentukan afiksasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemarin jenis kata apa yang terdapat dalam laporan hasil observasi yang sering digunakan jenis kata? Siapa yang masih ingat? Ada kata benda, lalu kata penghubung, kata kerja. Ya, untuk sekarang kita akan mempelajari pengertian kata itu apa, frasa, nominal, dan verbal. Oke, kata berbentuk morfem atau morf bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Maksudnya, di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Nominal, sedangkan nominal adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas kata benda. Seperti halnya contohnya ada nama orang, itu bisa termasuk kata benda. Untuk selanjutnya ada kota, nama kota itu juga termasuk kata benda. Tanggal itu juga termasuk kata benda. Ada bulan, tahun, dan lainnya. Untuk selanjutnya verba adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Contohnya seperti membaca termasuk kata kerja. Lalu melihat, mendengar, merancang, dan sebagainya, lain-lainnya ya. Oke, perhatikan slide yang Ibu tayangkan ini. Coba kalian perhatikan, silahkan baca dulu. Kemudian kalian tentukan kata dan frasa dan verbalnya. Oke, kalian sudah mengamati dan membaca slide yang Ibu tayangkan.
kita bahas dulu untuk katanya. Kata yang terdapat dalam bacaan tersebut apa? Katanya untuk ini kata yaitu wayang dan UNESCO. Untuk frasanya, siapa yang tahu frasanya? Ya, yang pertama, seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Ketiga, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Lalu, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Selanjutnya, para wali songo. Yang keenam, menyebarkan agama Islam di Jawa. Lalu ada wayang kulit, wayang uwong atau wayang orang. Yang selanjutnya, wayang golek atau wayang boneka. Yang selanjutnya ada penjelasan tersebut. Lalu penggunaan bahan wayang. Wayang yang ditampilkan atau yang diperankan oleh orang. Selanjutnya ada wayang yang menggunakan boneka kayu. Ini kita mencari nominalnya. Nominalnya ada kata dan frasa. Kita udah bahas ya. Ada pertanyaan? Tidak Ada atau ada, tidak? Bu Guru. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mencari verbanya. Verba tadi apa pengertiannya? Kata kerja. Dalam paragraf tersebut, dalam teks tersebut kita mencari kata kerjanya. Kata kerjanya ada katanya apa, lalu frasa. Katanya ada adalah, yang kedua menetapkan, yang ketiga disesuaikan, yang keempat dibuat, yang kelima berarti, yang keenam mengembangkan. Yang frasanya ini tidak ada ya, frasanya ini tidak ditemukan dalam verba. Berdasarkan analisis kata dan frasa dapat dinyatakan bahwa pada paragraf pertama teks di atas banyak digunakan frasa nominal. Sementara itu, frasa verba pada paragraf pertama di atas hanya ada satu, sedangkan yang lainnya berupa kata dengan kata. Dengan demikian, nomina yang berfungsi sebagai subjek atau objek pada paragraf pertama banyak menggunakan frasa, sedangkan predikat banyak menggunakan kata. Oke, selanjutnya coba kalian lakukan analisis kebahasaan kata nomina dan frasa nomina pada paragraf 4 pada teks yang Ibu tayangkan. Kalian temukan frasa nomina dan kata nomina. Untuk tugas ini, Ibu akan membagi berkelompok. Dalam satu kelompok jumlahnya ada 5. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing diskusikan dengan temannya ya. Nanti perwakilan dari kelompok tersebut maju ke depan untuk menjelaskan apa hasil temuannya. Mengerti? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Dalam paragraf tadi, yang kata nominanya apa? Apa? Siapa yang tahu? Orang. Kalau frasa nominanya ada apa saja? Ada wayang orang, lalu bahasa Jawa, salah satu pertunjukan wayang yang diperkenalkan langsung oleh orang. Yang keempat, wayang orang. Yang kelima, suku Banjar. Yang keenam, wayang gung. Yang ketujuh, suku Jawa. Yang kedelapan, wayang topeng. 9, orang yang menggunakan topeng. 10, iringan, gamelan, dan tari-tarian. Yang ke-11, perkembangan wayang orang. Yang 12, acara ritual. Lalu kalian berarti bisa menentukan verba dan frasa verbanya dong kalau
sudah bisa menentukan kata nomina dan frasa nominanya. Verbanya apa? Adalahnya ada 3 ya. Yang kedua dimainkan. Yang ketiga beragam. Yang keempat digunakan. Untuk frasa verbanya tidak ada. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Untuk selanjutnya Ibu akan langsung membahas afiksasi. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut membahas afiksasi. Oke? Nggak ada? Baiklah. Afiksasi yaitu sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan kata. Itu turunan dari kata dasar. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuan. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis sebagai contohnya suatu jenis verba ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambahkan atau mengubah imbuhan suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan men, ber, di, bahkan terkadang ter, ke, an. Sementara itu kata dasar yang dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pen, per, an, atau kadang ke, an. Bisa diterima apa tidak? Bisa dipahami? Ya. Untuk selanjutnya Ibu mempunyai contoh yang akan Ibu tayangkan, yaitu ada 10 contoh. Ini Ibu ambilkan dari teks tadi ya. Ini contoh yang kata yang berimbuhan nomor 1 disebut. Jenis katanya apa? Verba. Untuk imbuhannya ada apa? Di. Lalu berdasar kata dasarnya sebut ya. Yang kedua ada menakutkan. Jenis katanya apa? Verba. Imbuhannya me dan kan. Lalu kata dasarnya takut. Untuk yang ketiga kemampuan. Jenisnya nomina. Imbuhannya apa? Ke, an. Lalu kata dasarnya mampu ya. Lalu yang keempat ada getaran. Jenisnya nomina. Imbuhannya an. Kata dasarnya getar. Lalu yang kelima ada menyusui. Jenisnya verba. Lalu imbuhannya men dan men-i. Kata dasarnya susu. Siapa yang suka susu? Ya, semuanya pada suka susu ya. Lalu selanjutnya ada apa lagi? Berasal. Jenisnya verba. Imbuhannya ber. Kata dasarnya asal. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Ibu punya kuis. Kalian kan sudah paham tentang ini. Nah, Ibu mempunyai ada 20 soal, yaitu kata berimbuhan, lalu jenisnya apa saja, imbuhannya apa, dan kata dasarnya apa. Kuisnya cukup gampang. Ada bola. Nanti ketika Ibu mutar musik, ketika musiknya berhenti, bolanya berhenti di salah satu murid, nanti maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Paham? Oke. Kalau kalian benar paham, pelajaran pada pagi hari ini tadi apa saja? Kita pelajari apa? Nomina, lalu verba. Nomina tadi apa? Kata, benda. Kalau verba, kata, kerja. Lalu sedangkan afiksasi tadi apa? Kata berupa kata dasar atau kata turunan dengan proses
ya tadi ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.